semua, perkenalkan nama aku Bella Anggun. Dan ini video pertamaku, jadi aku mau ngucapin welcome dan selamat datang di channel aku. Yeay. Aku nggak sendirian nih, aku ditemenin dengan sahabat aku, Wulan. Ya, kita akan ngebahas tentang insecure. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja, cus. Pertama-tama menurut Bella nih, insecure itu apa sih? Kalau menurut aku nih ya, insecure itu setiap orang pasti punya rasa insecure. Karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang jadi kekurangan kita, nah itulah yang bikin buat kita jadi insecure gitu. Misalkan Ulan jago di bidang menulis, bikin puisi, sedangkan aku jagonya di bidang menggambar. Aku kalau disuruh bikin puisi, aku pasti insecure karena itu bukan bidang aku. Tapi kalau disuruh menggambar, aku pasti percaya diri karena aku yakin karena itu bidang aku. Sedangkan sebaliknya, Ulan bukan di bidang gambar. Jadi kalau Ulan disuruh gambar, Ulan pasti insecure. Tapi kalau disuruh bikin puisi, Ulan pasti percaya diri karena itu bidangnya Ulan. Jadi gitu, setiap orang punya rasa insecure sih, masing-masing dan beda-beda. Karena kelebihan, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau menurut Ulan gimana? Kalau menurut Ulan itu insecure itu rasa cemas ya, cemas terlalu bikin kita nggak nyaman. Harusnya kan itu nggak boleh ada kan dalam diri kita. Cuman ya emang setiap orang punya masing-masing kan, seperti kata kamu. Nah itu penyebabnya setiap orang beda-beda sih. Ada yang karena pengalaman buruk kan, ada yang karena dia cara pandang orang-orang itu salah kan, apalagi sosial media lagi pandemi kayak gini itu, lagi sosial media itu jadi ladangnya insecure atau enggak. Jadi kayak cara pandangnya tuh kayak kadang suka salah gitu, kayak cantik itu kan relatif. Bener, tapi bener. kayak yang ada yang bilang cantik itu langsing, cantik itu putih, kayak apa kan, harusnya itu nggak harus kayak gitu. Nah iya, aku jadi setuju nih, aku sependapat banget sama Ulan. Karena emang kan sosial media itu tempat orang jadi insecure. Ngeliat di Instagram misalkan, wah cantik banget nih gitu fotonya, masang foto cantik, masang foto makan-makan enak di tempat-tempat yang enak. Padahal kan bisa aja foto yang bagus itu udah dia edit sedemikian rupa, dibikin cantik, dibikin putih bersih gitu. Dan kayak tempat-tempat makan yang enak yang ya wajar, karena pasti orang nampilin di sosial media yang bagus-bagus kan. Gak mungkin lagi nangis dipoto ditampilin di sosial media kan, gak mungkin. Pasti yang dia sebar, yang dia posting itu foto dia lagi jalan-jalan lah, lagi makan-makan enak lah. Jadi yang kita lihatnya itu bagus-bagusnya aja ya, karena emang semua orang nampilin di sosial media itu yang bagus-bagus, yang gak mungkin yang lagi buruk-buruk ditampilin. Betul banget. Terus karena perfeksionis juga, kan semuanya nggak ada yang sempurna. Tapi setiap orang tuh kayak pengen semuanya sempurna gitu ya kan, nggak boleh ada yang cacat kayak gitu. Nah ketika nggak ada yang nggak ada yang cacatnya, itu kayak kita insecure. Jadi kayak ini ada yang kurang nggak ya, kayak gitu. Oh, aku baru tahu lah kan. Aku baru tahu, serius ini aku baru tahu teman-teman dari Ulan. Jadi aku kira orang yang udah perfect itu nggak punya rasa insecure. Ternyata dia punya rasa insecure juga ya. Justru orang yang perfeksionis insecure paling tinggi sih menurut Alan. Oh iya, karena dia udah sering terlabel gitu. Misalkan ini contoh aja ya, sering ada yang bilang dia cantik. Misalkan wajah dia mulus nih, nggak pernah jerawatan gitu kan, karena dia sering dibilang, ya wajah kamu mulus, nggak pernah jerawatan. Begitu dia nunggu jerawat satu, dia pasti akan stres. Karena dia takut judge di ucapan orang, kalimat dia muka mulus itu hilang. Tapi beda sama orang biasa aja, nggak sering dipuji gitu. Iya beneran, justru aku baru tahu banget lah kalau orang perfect itu ternyata punya rasa insecure. Terus menurut Bella, solusi dari Bella gimana nih?
buat insecure ini? Kalau solusi dari aku sih satu aja. Pertama, kita kenalin dulu kelemahan dan kelebihan kita. Kebanyakan dari kita yang bikin insecure adalah kita tuh taunya kelemahan kita doang, kita nggak bisa ngelihat kelebihan kita, padahal tuh ada, kitanya aja nggak bersyukur, nggak mau ngegali kelebihan kita di mana. Jadi pertama-tama dilihat dulu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau udah jadi kelebihan kita pertahanin, kita lebih giat lagi, unggul lagi. Kalau itu kekurangan kita, kalau masih bisa diperbaikin ya perbaikin aja gitu sih. Kalau tips dari kamu gimana? Sama sih, cuma satu, itu mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu nomor satu, karena mencintai diri sendiri itu bisa membuat kita nyaman. Itu yang bikin insecure tuh nggak ada kan, bukan nggak ada sih, meminimalisir kayak gitu. Jadi kita nggak usah ngedengerin apa kata orang yang jelek-jelek kan. Iya benar. Iya benar. Jadi nggak usah dengar kata orang, fokus sama diri sendiri. Misalkan kita ngelihat orang, kok misalkan kita insecure di berat badan, misalkan kita mau ngecilin badan kita nih, banyak nih perempuan pada diet gitu. Iya betul banget Bel. Jadi nyaman diri kita sendiri itu nomor satu. Jadi nggak boleh sampai nggak bikin diri kita nggak nyaman kayak gitu. Kalau misalkan ada nih orang yang nggak ngeposting foto, atau dia nggak suka privasinya terlalu disebarluaskan kayak yang sekarang kan, sosial media, itu bukan berarti dia insecure, tapi mungkin juga dia emang nyamannya kayak gitu. Jadi nggak usah kamu nggak posting foto karena insecure ya gitu. Iya Gitu. Padahal ya tanya dulu lah orangnya, kalau misalkan insecure oke, kayak nggak apa-apa kayak gitu. Malah sebagian ada orang yang sering sebar foto gitu, posting gitu, itu karena ngerasa dirinya tuh insecure, Nggak kayak orang-orang. dia akhirnya nampilin yang terbaik biar dapet pujian. Padahal kalau orang yang udah aku sulit banget. Kalau orang kalau orang nggak insecure, dia nggak butuh loh pengakuan orang lain. Makanya dia bisa posting yang cakep-cakep itu biar dia dibilang cantik. Justru kadang orang yang sering posting itu dia yang insecure ya. Iya kayak gitu kan, kayak gitu sih. Ya jadi intinya mencintai diri sendiri kayak gitu. Iya benar. Dan sosial media, kalau misalkan bidang kita emang di sosial media ya it's okay, tapi meminimalisir insecure itu kayak gitu. Misalkan kita bidangnya selebgram, nah kita harus bisa meminimalisir insecure itu. Kecuali kalau misalkan bidang aku kan menulis, kayak Jadi bakat kamu banget ya. kalau misalkan sosial media dibilang nggak perlu banget, ya udah sekedarnya aja kayak gitu. Soalnya jadi kayak nggak usah ngeliat yang bikin kita insecure, kita merasa kita rendah banget, terus kita payah kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Kalau melihat orang yang di atas kita itu jadikan motivasi, bukan dijadikan kita merendah. Iya benar. Jadi lihatlah ke atas untuk motivasi dan lihatlah ke bawah untuk bersyukur. Betul banget. Kayak gitu. Berdamai sama diri sendiri, apa yang menjadi kekurangan kita. Jangan suka ngebanding-bandingin diri kita sendiri sama orang lain. Iya, tuh tips Ulan banget sih. Ulan paling nggak suka dibanding-bandingin sama orang kayak gitu. Pencapaian setiap orang itu beda-beda, dan pencapaian itu nggak harus gini kayak gitu. Kayak kalau misalkan Ulan nih bisa menerbitkan buku satu meskipun nggak terlalu terkenal, tapi itu bagi Ulan udah pencapaian kayak gitu. Meskipun dari orang cuma segitu doang, tapi bagi kita itu pencapaian. Ya udah, nggak usah dengerin kata orang kayak gitu, yang penting itu pencapaian kita kayak gitu, dalam hati ini pencapaian gue kayak gitu. Jadi cintai diri sendiri, apa yang kita dapet kayak gitu. Gitu. Sama aku juga nih sependapat banget sama Mulan.
pencapaian itu nggak ada ukurannya, dan nggak harus sama sih